Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadil Ma'arif, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dari Kesehatan Masyarakat. Kali ini kita akan membahas tentang organ reproduksi. Baik, kita akan membahas tentang alat reproduksi pada pria, lalu alat reproduksi pada wanita, dan juga proses pembuahan, siklus reproduksi, kehamilan, dan juga kelahiran. Baik, langsung saja kita akan membahas tentang reproduksi manusia. Yang pertama itu alat reproduksi pada pria. Alat reproduksi pada pria terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada buah sakar atau testis. Yang kedua itu penis atau batang sakar. Yang ketiga itu uretra atau saluran kencing. Yang ketiga itu vas diferensia atau saluran benih. Dan yang kelima itu prostat. Dan terakhir itu vesikula seminalis atau kantung mani. Baik, pertama saya akan menjelaskan fungsinya. Buah sakar atau testis berfungsi untuk memproduksi sperma. Penis atau batang sakar sebagai saluran keluarnya sperma atau urin. Uretra atau saluran kencing adalah saluran keluarnya sperma dan urin menuju ke penis. Vas deferens atau saluran benih, tempat saluran sperma dari testis ke ampula. Lalu ada prostat, itu berfungsi untuk mengeluarkan cairan yang melindungi dan menutrisi sperma. Lalu ada vesikula seminalis atau kantung sperma, tempat berkumpulnya sperma. Baik, kita lanjutkan. Pada buah sakar terdapat yang dinamakan tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus adalah organ yang memproduksi sperma. Berbeda dengan wanita, ovarium hanya memproduksi satu telur, sedangkan tubulus seminiferus memproduksi lebih dari 12 miliar sperma setiap bulannya. Sperma berkumpul di epididymis untuk didewasakan selama 20 hari. Sebelum terjadinya hubungan seksual, penis dialiri darah dan terjadi dengan ereksi. Lalu dengan tekanan yang cukup, sperma akan keluar dari tubuh menuju keluar tubuh melalui penis. Dari epididymis, sperma mengalir ke ampula atau bagian terluas ujung saluran benih. Lalu menuju ke katup. Lalu ke saluran kencing, lalu keluar tubuh. Baik, itulah tadi pembahasan mengenai alat reproduksi pada pria. Selanjutnya itu adalah reproduksi pada wanita. Alat reproduksi pada wanita juga terbagi-bagi. Yang pertama itu ada uterus atau rahim. Yang kedua itu ada tuba falopi. Yang ketiga itu ada ovarium atau indung telur. Dan juga ada mulut rahim. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama fungsi-fungsinya. Uterus atau rahim adalah tempat berkembangnya embrio. Yang kedua itu ada tuba falopi sebagai penghubung ovarium dan rahim. Dan ovarium itu tempat penyimpanan telur atau indung telur. Dan vagina atau mulut rahim berfungsi sebagai jalur masuknya sperma dan keluarnya bayi dari tubuh. Baik, kita lihat di sini pada ovarium, pada indung telurnya. Kita lihat yang berwarna ungu itu adalah sel telur. Semenjak dilahirkan, sel telur berada di dalam ovarium dan tak berkembang. Pada sebulan sekali, perintah hormonal dari otak memerintahkan ovarium untuk memproduksi folikel. Folikel dominan akan melepaskan sel telur dewasa untuk ke pembuahan. Folikel tersendiri adalah kumpulan sel yang mengelilingi telur dan menyuburkannya. Pada masa ini, selaput rongga rahim menebal untuk persiapan sel telur yang telah dibuahi untuk menjadi bayi atau cabang bayi. Ovarium menghasilkan
hormon estrogen dan proestrogen. Bila kadar estrogen mencapai puncaknya, akan memberi umpan balik ke otak untuk melepaskan atau menyedot HeLH. Lalu FSH mulai membagi materi genetiknya untuk persiapan telur untuk pembuahan. Ini tanda dimulainya siklus reproduksi. Folikel melepaskan hormon estrogen dan proestrogen membuat lapisan uterus dan telur. Dalam perjalanannya ke uterus ada dua hal yang dapat terjadi. Yang pertama itu dapat dibuahi oleh sperma. Jika kedua terjadi di tubuh Fallopi dan uterus untuk menyebarkannya. Sperma bertemu dengan sel telur. Tetapi jika tidak dibuahi dalam waktu 24 jam, telur akan hancur sebelum mencapai uterus dan terjadilah menstruasi selama 4 atau 5 hari. Baik, siklus reproduksi. Siklus reproduksi wanita berkisar antara 21 hingga 40 hari. Hanya sekitar 10-15% yang memiliki siklus selama 28 hari. Menghitung siklus reproduksi dapat dibuat di catatan kalender sehingga dapat diketahui masa subur dan ovulasi terjadi. Ovulasi terjadi setiap bulan pada hari kelima siklus reproduksi. Selaput rongga rahim akan tumbuh dan menebal sebagai persiapan kehamilan. Dan pada hari ke-14 terjadi pelepasan sel telur masuk ke sel Fallopi. Jika ada sperma maka terjadi pembuahan. Kita lihat dapat sperma lalu menuju ke rahim. Setelah itu akan menjadi janin. Tetapi jika pada hari ke-28 tidak terjadi pembuahan, lapisan rongga luruh dan menstruasi berikutnya. Kita akan membahas tentang pembuahan. Jutaan sel sperma dilepaskan dalam satu kali ejakulasi, lalu masuk ke rongga rahim. Lalu ke saluran telur untuk mencapai telur yang matang untuk dibuahi. Hanya satu yang akan ke indung telur dari berjuta-juta sel sperma. Hanya satu yang akan menembusnya. Setelah masuk, sel sperma akan mengkombinasikan sel genetiknya dengan sel telur. Hal ini disebut dengan pembuahan. Kita lihat telah terjadi pembuahan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kehamilan. Pada 3 bulan pertama, itu pada minggu ke-14 dari 40 minggu kehamilan, pada masa ini sering terjadi perubahan emosi karena perubahan hormon. Terjadi juga mual pada pagi maupun malam hari. Pada minggu pertama, hampir seluruh organ internal janin telah terbentuk. Janin mulai mengepal bahkan dapat sedikit bergerak. Pada 3 bulan kedua, minggu ke-15 sampai 27, wanita mengalami gejala sesak napas, muncul kerut karena besarnya kandungan. Pertumbuhan janin paling cepat terjadi di minggu ini. Tangan dan kakinya mulai berkembang. Gerakan janin mulai dapat dirasakan oleh sang ibu, namun paru-parunya masih belum berkembang. Pada 3 bulan terakhir, itu minggu ke-28 sampai 40, bayi dan paru-parunya mulai berkembang. Sang ibu lalu sulit menemukan posisi yang nyaman lagi. Wanita pada akhir minggu ke-40, bayi akan terdorong ke bawah sebagai tanda terjadinya proses persalinan. Terjadi pada 3 bulan terakhir. Lalu kelahiran. Ketika
pembukaan mencapai 10 cm pada rahim sang ibu, terjadi dorongan tanda persalinan dimulai dari saluran rahim. Kepala bayi memutar. Tulang kepala bayi memiliki ruang yang bernama fontanel yang membuat kepala bayi dapat memanjang dan cukup untuk keluar melalui saluran rahim yang sempit. Kepala bayi dan pundaknya disanggah, sementara bagian tubuh lainnya keluar dengan mudah dan ukuran kepala bayi kembali menjadi normal kembali. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya mengenai alat reproduksi, pembuahan, kehamilan, dan juga kelahiran. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf karena kesalahan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.